Satpol PP dukung paslon 02. Akibatnya Satpol PP dukung 02, 13 Satpol PP diskors tanpa tunjangan. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Nah, sebelum aku bahas, pastikan kalian like, follow, dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video viral dan menarik lainnya. Yuk, sebelum aku bahas lebih lanjut, mari simak video yang viral ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Oke, itu tadi video yang viral ya, guys. Nah, ini ada video klarifikasi dari Satpol PP-nya. Begini penjelasannya. Baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Ya, pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. Terus terang kami pun ikut prihatin. Ya, begitu saya tadi melihat ada video tersebut, terus terang saya bercampur emosi, marah, lemes, segala macam. Tadi saya kebetulan sedang melakukan penertiban APK dan APK. Nah, ini dapat kami jelaskan bahwa ini pelaku itu bukan pegawai negeri atau bukan ASN. Mereka adalah tenaga kontrak semuanya. Ini adalah salah satu anggota dari satu regu dari peleton yang bertugas. Jadi kami itu setiap hari di perkotaan ada pengamanan perkotaan itu ditangani oleh satu peleton. Satu peleton itu terdiri dari 3 regu. 3 regu masing-masing ada tempat tugas. Ada yang di Pengkolan, ada yang di alun-alun, dan satu regu lagi mobile patroli. Dan ini yang melakukan tersebut adalah salah satu anggota regu yang ada di Pengkolan. Jadi regu yang lain pun tidak tahu, apalagi peleton yang lain. Jadi saat itu satu hari itu ada yang satu peleton di Pengkolan, satu peleton yang standby di sini, dan satu peleton adalah tinggal di rumah istirahat. Jadi ini murni bukan menggambarkan seluruh Pol PP Garut, tapi ini ada salah satu oknum dari salah satu regu yang bertugas. Ya, kami telah melakukan sidang barusan, sidang kode etik. Walau bagaimana kita lakukan, karena ini bukan seorang ASN. Kalau ASN atau PNS ini sidangnya nanti di BKD, tapi karena ini tenaga kontrak, kita lakukan internal di sini. Jadi saya didampingi ini Pak Sekretaris nanti yang sama-sama ikut menyidangkan. Terus di sini samping kanan Pak Heri, ini adalah Kabid Trantibung. Jadi peleton ini adalah di bidang Trantibung. Terus di sampingnya dari Pak Iwan, ini kasihnya. Dan perlu saya perkenalkan yang satu lagi ini Pak Andri. Pak Andri. Tadi oknum tersebut mengatasnamakan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Nusantara. Padahal ketuanya adalah Pak Andri di sini. Pak Andri sendiri tidak tahu dan tidak ada saat ini. Jadi ini adalah inisiatif sendiri dalam rangka eksistensi dirinya sendiri. Bahkan anggota yang ada saat itu, anggota regunya, mereka pun ikut secara spontanitas, karena yang mengajak adalah seniornya, mungkin mereka ikuti. Nah, itu tadi sudah kami sidangkan. Tentu saja kita sudah memutuskan karena sesuai dengan ketentuan sini yang bersangkutan kena skorsing. Jadi yang pelaku utamanya itu saudara CI ya, itu kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing 3 bulan, terus yang lainnya di skorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan. Ini selama skorsing itu dalam pemantauan dari petugas PTI, jadi penegak disiplin internasional, internal ya. Ini apabila dalam masa skorsing tersebut melakukan hal yang sama, itu langsung dilakukan pemutusan kontrak. Itu mungkin yang perlu saya hanya satu orang Pak, yang lainnya semua. Jadi cuma sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jadi yang pelaku utamanya saudara CI itu 3 bulan, yang lainnya yang ikut-ikutan ini 1 bulan. Pengakuan dari CI kapan video dibikin Pak? Itu videonya sudah lama katanya. Bahkan sebelum ada penetapan cawapres, pasangan itu belum tahu. Ada nomor 2 dari mana Pak, tahu itu sudah lama?
Nah, itu jadi mereka jadi menyampaikan itu pengakuannya itu sudah lama, ya sudah lama nih kita sedang dalami juga karena memang saya pun belum mendapatkan videonya yang aslinya karena menurut pengakuan setelah dibikin itu dihapus katanya. Memang dikirim apa ke temannya atau kemana, langsung dihapus di video di HP-nya sudah tidak ada. Apakah saat ini motif yang sebetulnya yang sudah terungkap tadi dari hasil sidang, apakah ada, maaf Pak, ada dugaan dibayar atau sakit hati atau apa gitu? Tidak. Jadi menurut pengakuannya saya tanyakan tadi apakah ini ada perintah dari organisasi karena dia itu anggota dari Forum Komunikasi Bantuan Pol PP ya. Anggota, bukan pengurus. Kalau pengurusnya itu ketuanya Pak Andri. Saya ke Pak Andri tanya apakah ada perintah? Itu tidak ada. Dari pengurus yang lain pun tidak ada. Bahkan Danton saat itu pun tidak tahu. Regu yang lain pun yang setingkat dengan dia juga tidak tahu ada pembuatan itu ya, tidak tahu sama sekali. Nah ini terus apakah ini ada nyuruh yang lain? Ini tidak ada. Apakah misalnya dari kami dari secara struktural pun memang tidak ada perintah. Dari kami apalagi dari forumnya saja tidak ada yang tahu. Satu lagi Pak, Bawaslu kan mengancam ini akan dipidana selama 2 tahun atau denda 24 juta. Respon Bapak? Nah, itu kan memang ketentuan hukum. Kita tentu saja kita sebagai warga negara yang taat hukum kita mengikuti aturan. Yang kami repotkan itu justru sekarang persoalan internal. Karena memang kebiasaan di kami kalau satu regu itu ada pelanggaran yang dihukum satu peleton. Ini yang ngamuk itu rekan-rekan satu peleton yang marah kepada orang tersebut. Karena yang akan kena hukuman, tapi bukan hukuman sanksi administrasi, itu satu peleton. Itu sudah biasa kami lakukan, hukuman secara fisik gitu. Ini anggota atau teman-teman yang lainnya ini pada marah ke yang bersangkutan. Satu peleton berapa persen? 30 orang. 30 orang. Nah, kalau menurut aku ya, mau apapun itu, kontrak kah, tetapkah, yang namanya sudah masuk instansi pemerintah harusnya profesional dan netral. Kalau menurut kalian gimana guys? Bisakah ditolerir ASN ikut dalam berkampanye? Etikanya gimana? Oke, komen di kolom komentar. Di follow, like, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.